Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kudus, Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami dianugerahi nafas hidup dan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Tertulis demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda diberitahukan oleh pimpinan kantor untuk mengambil dokumen yang terletak di samping laptop yang ada di atas meja. Anak muda ini dengan segera meresponi perintah pimpinannya. Tapi kemudian yang ia bawa ternyata adalah laptop, bukan dokumen yang diminta oleh sang pimpinan. Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain karena anak muda ini mendengar, tapi tidak benar-benar mendengar. Kita terkadang atau seringkali mengalami hal yang seperti ini. Kita mendengar sesuatu tapi tidak memperhatikan dan tidak memahaminya. Lalu kita bertindak dan merespon yang tidak selaras dengan apa yang kita dengar. Kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita adalah seorang pendengar yang baik, terlebih kepada suara kebenaran firman Tuhan, atau sebaliknya kita adalah pendengar yang tidak benar-benar mendengar? Adakah kita lebih sering mendengar sambil memiliki ide-ide sendiri dalam pikiran kita? Adakah kita mendengar sambil kita punya penafsiran yang berbeda, yang sesuai dengan cara dan kemauan kita sendiri? Apakah ketika yang kita dengar menyinggung perasaan kita, kita langsung mengabaikan dan tidak memperhatikan? Dalam Yohanes 10 ayat 27-28 ini, Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa domba-dombanya mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menggunakan sebuah metafora domba dan gembala untuk menggambarkan hubungan antara dirinya sebagai Tuhan dan kita sebagai umat-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai satu ciri yang sama, yaitu mendengar suara Tuhan. Dan ini bukan sekedar mendengar saja, tapi mengerti dan mengikuti instruksi atau perintah dari Tuhan. Kita semua perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan benar, Sang Gembala kita, agar dapat mengikutinya dengan benar. Ada banyak contoh dalam kehidupan di mana suara Tuhan didengar, tapi tidak diikuti dengan baik. Firman Tuhan berkata agar kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tapi kita seringkali dalam keseharian kita justru khawatir. Kita tahu suara firman Tuhan, tapi kita tidak mengikutinya. Firman Tuhan juga berkata agar kita mengampuni dosa orang lain, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu suara firman Tuhan, kita dengar suaranya, tapi kita tidak mengikutinya. Hal yang demikian disebut mendengar,
tapi tidak benar-benar mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perintah firman Tuhan bertujuan untuk kebaikan kita. Jangan kita merasa rugi untuk melakukannya, tapi kita hendaknya bersuka cita, karena melakukan firman Tuhan membawa berkat dan sukacita dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mendengar dan yang mengikuti suaranya pasti tidak akan tersesat, dan ada janji Tuhan tersedia bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal, serta tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Orang yang mendengar tapi tidak mengikuti suaranya tidak termasuk sebagai domba-dombanya. Kalau kita mengerti bagaimana konteks kebiasaan gembala dengan domba-dombanya dalam masa itu, maka kita akan mengerti bahwa seekor domba mengenal dan mendengar suara gembalanya serta mengikuti apa yang diperintahkan. Tidak mungkin domba mengikuti suara orang lain, tapi hanya suara gembalanya saja yang akan dipercayai dan diikutinya. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, saudara. Dia adalah gembala agung yang suaranya harus kita ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan bukanlah hanya sekedar mendengar apa yang dikatakannya, tapi benar-benar mendengarkan, mengerti dan mengikuti firman-Nya dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita pribadi, adakah kita selama ini benar-benar mendengar dan menuruti suara Tuhan? Ataukah kita punya persepsi dan tafsiran sendiri terhadap firman-Nya, dan kita melakukan yang berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki? Bila iya, mari kita berubah dan belajar untuk benar-benar mendengar, supaya kita tidak tersesat dan terhilang, tapi selalu ada dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa taat dan setia kepada suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan sudah mengajar kami agar kami menjadi pribadi yang benar-benar mendengar suara-Mu, dan bukan hanya sekedar mendengarnya, tapi mengikuti setiap perintah-Mu. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami tuntunan-Mu selalu, untuk kami taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak terhilang, tidak tersesat, karena kami senantiasa taat pada kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, melepaskan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.